Seringkali, apa yang kita rencanakan dengan matang tidak selalu berakhir sesuai harapan. Meski segala persiapan sudah dilakukan dengan sebaik mungkin, tak jarang di tengah perjalanan semuanya justru berantakan. Karena itu dalam setiap perencanaan hidup yang kita susun, jangan lupa untuk selalu melibatkan Tuhan. Sebab jika suatu saat semua tidak berjalan sesuai yang kita inginkan, kita masih punya sandaran. Tuhan yang selalu setia menopang kita kapanpun dan dimanapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel aku ya guys, Ruth Fermiati, channel yang akan membahas semua rangkaian kisah nyata dari dunia pertikaian dan pertikaian di seluruh penjuru dunia. Kisah nyata dari kalian wajib untuk aku suarakan, karena suara kalian terlalu berharga untuk dibiarkan diam. Kali ini aku akan membawakan sebuah kisah tragis dari tanah Malaysia, tentang seorang sahabat kita, pejuang devisa asal Indonesia, yaitu Mbak Siti Komariah. Tahun 2011 silam, Rumah Sakit University Malaya menerima seorang pasien wanita. Ia diantar oleh majikannya dalam kondisi sesak nafas yang parah. Tapi tak lama setelah dirawat, Mbak Siti menghembuskan nafas terakhirnya. Namun, ternyata ada yang janggal. Setelah diperiksa lebih lanjut oleh tim medis, muncul indikasi bahwa kematian Mbak Siti tidak wajar. Emang ada apa sih? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan kenapa Mbak Siti bisa kehilangan nyawanya dalam situasi yang misterius ini? Yuk kita bahas sama-sama. Karena kisah hidup Mbak Siti ini bukan sekedar cerita duka, tapi jejak perjuangannya yang layak dikenang dan menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semuanya. Check it out! Siti Komariah adalah seorang wanita muda berusia 26 tahun. Ia telah menikah dengan pria bernama Sulaiman Syafi'i yang saat itu berusia 29 tahun. Dari pernikahan mereka, lahirlah seorang putri kecil yang manis baru berusia 4 tahun. Mereka tinggal di sebuah dusun kecil bernama Tegal Pare di Desa Wringin Putih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kehidupan Siti dan keluarga kecil sebenarnya sederhana tapi penuh kehangatan. Mereka saling mencintai, saling menopang. Namun seperti banyak keluarga muda lainnya, ada satu hal yang selalu jadi beban pikiran. Bagaimana caranya memperjuangkan hidup yang lebih baik? Dan bagaimana memastikan masa depan sang buah hati tidak sesempit kehidupan mereka saat ini. Setelah melalui banyak diskusi panjang dan melelahkan, akhirnya Siti dan Sulaiman sepakat untuk merantau demi masa depan keluarga mereka. Tapi, mereka tidak pergi ke negara yang sama. Siti merencanakan untuk pergi ke Malaysia, sementara sang suami Sulaiman lebih memilih Taiwan sebagai tujuannya. Lurut, kok bisa beda negara? Kenapa nggak bareng aja? Misalkan ke Taiwan semua gitu atau ke Malaysia semua. Mungkin pertimbangan mereka waktu itu adalah soal gaji guys dan proses keberangkatannya. Sekedar informasi buat kalian ya, kalau mau kerja ke Taiwan prosesnya itu cukup panjang. Ada pelatihan, ada seleksi, dan administrasinya yang rumit. Sementara ke Malaysia itu prosesnya jauh lebih cepat. Asal dokumen dan majikannya sudah tersedia, TKW bisa langsung terbang. Meski gaji TKW di Malaysia umumnya di bawah standar Taiwan, tapi ada kelebihan lain. Potongannya lebih singkat dan bisa langsung menerima gaji penuh dalam waktu yang lebih cepat. Singkat cerita, pada pertengahan tahun 2009, Siti dan Sulaiman akhirnya bertemu dengan seorang sponsor. Melalui sponsor tersebut, keduanya langsung didaftarkan ke sebuah perusahaan penyalur tenaga kerja atau PT yang berlokasi di Tangerang. Setelah semua proses administrasi selesai, Siti diberangkatkan ke Malaysia, sedangkan sang suami Sulaiman melanjutkan langkahnya ke Taiwan. Sejak saat itu mereka menjalani perjuangannya masing-masing sebagai tulang punggung keluarga. Berjauhan tapi tetap menyimpan harapan yang sama, masa depan yang lebih baik untuk anak tercinta. Namun semuanya berubah pada tanggal 6 Juni 2011. Keluarga di Banyuwangi tiba-tiba menerima kabar mengejutkan dari pihak sponsor yang dulu memberangkatkan Siti. Mereka diberitahu jika Siti telah meninggal dunia di sebuah rumah sakit di Malaysia dengan dugaan penyebab sesak nafas. Berita itu bagaikan petir yang bolong guys. Keluarga sangat terkejut dan tidak percaya. Sebab sepanjang yang mereka tahu, Siti tidak pernah memiliki riwayat penyakit sesak atau asma. Ia sehat-sehat saja kok saat berangkat. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Siti bisa meninggal secara tiba-tiba?
Dan apakah benar hanya karena sesak nafas atau ada sesuatu yang disembunyikan? Nah, yuk kita bahas sama-sama kronologi lengkapnya berdasarkan informasi yang tersebar di berbagai media online. Karena kisah Siti ini bukan hanya soal kematian, tapi tentang perjuangan, kejanggalan, dan keadilan yang layak ditegakkan. Awalnya pada tanggal 5 Juni 2011, seorang dokter di Rumah Sakit University Malaya menerima seorang wanita bernama Siti Komaria. Siti dibawa oleh majikannya, yaitu sepasang suami istri keturunan Tionghoa bernama Tuan Fong dan Nyonya Teo, dengan keluhan sesak nafas yang cukup parah. Siti langsung mendapat penanganan medis, namun sayangnya tak lama setelah itu nyawanya tidak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia. Namun dari awal penanganannya, dokter yang menangani Siti sudah merasa ada yang janggal guys. Beberapa luka dan memar di tubuh Siti tampak mencurigakan. Dugaan pun mulai muncul. Ini bukan sekedar kematian karena sesak nafas biasa. Akhirnya setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan hasil otopsi keluar, ditemukannya banyak indikasi kekerasan fisik yang diduga diterima Siti sebelum ia meninggal. Hasil otopsi itu langsung diserahkan ke pihak kepolisian Malaysia. Dan tidak menunggu waktu yang lama, majikan Siti yaitu Tuan Fong dan Nyonya Teo langsung diamankan oleh pihak berwajib untuk pemeriksaan lebih lanjut. Cerita ini bermula ketika Siti tiba di Malaysia. Sesampainya di sana, ia langsung diantar oleh pihak agensi di rumah majikannya, yaitu sepasang lansia bernama Tuan Fong Kong Meng berusia 63 tahun dan istrinya yaitu Nyonya Teo Ching Yen yang berusia 61 tahun. Rumah itu terletak di kawasan Jalan SS 2/6 Sipak, Petaling Jaya, Selangor. Awal pertemuannya, Siti berusaha keras untuk bersikap ramah dan sopan. Namun tidak bisa dipungkiri guys, dia mengalami kesulitan beradaptasi. Perbedaan budaya, bahasa, suasana kerja, semuanya terasa berat di awal. Tapi di dalam hatinya Siti selalu meyakinkan dirinya. Jika semua TKW pasti pernah mengalami masa sulit seperti ini di awal bekerja. Aku pasti bisa melewatinya. Begitulah kira-kira tekad Siti saat itu. Sayangnya waktu tidak membuat segalanya membaik. Justru sebaliknya. Perlakuan majikan semakin hari semakin memburuk. Tuan Fong dan Nyonya Teo mulai memperlakukan Siti dengan tidak manusiawi. Ia dipaksa bekerja dari pagi buta hingga larut malam, tanpa waktu istirahat yang layak, tidur tidak cukup, dan makan pun seadanya. Tubuh Siti lelah, jiwanya tertekan. Tapi Siti memilih bertahan, karena di pikirannya, masa depan anaknya yang paling diutamakan. Sementara itu di Taiwan, sang suami Sulaiman Syafi'i mengalami kesulitan besar untuk bisa berkomunikasi dengan istrinya. Sejak Siti bekerja di Malaysia, nyaris tidak ada kabar yang masuk. Pesan tidak dibalas, panggilan tidak jawab. Namun Sulaiman tidak tinggal diam. Selama 3 bulan lamanya ia terus berusaha mencari informasi. Hingga akhirnya dengan susah payah Sulaiman berhasil mendapatkan nomor ponsel majikan Siti di Malaysia. Begitu mendapat kesempatan berbicara, Sulaiman langsung menghubungi nomor tersebut. Suasana hatinya campur aduk guys, antara senang bisa mendengar suara istrinya, tapi juga khawatir dengan nada bicara Siti yang terdengar aneh. Meskipun Siti tidak menceritakan apapun secara langsung, tapi dari nada suara dan gelagatnya, Sulaiman merasa ada yang tidak beres, seolah-olah istrinya sedang menyembunyikan sesuatu, dan juga berbicara dengan ketakutan. Mungkin karena kelaparannya ekstrim dan perlakuan tidak manusiawi selama hampir 22 bulan, tubuh Siti akhirnya tidak sanggup lagi bertahan. Ia ambruk, pingsan, dan kehilangan kesadaran. Melihat kondisi Siti yang semakin memburuk, pasangan majikannya yang selama ini menyiksanya panik. Dengan dalih kemanusiaan, mereka buru-buru membawa Siti ke rumah sakit University Malaya seperti yang sudah kita bahas di awal. Namun sayangnya, pertolongan itu datang terlambat. Tubuh Siti sudah terlalu lemah karena derita yang ditahan terlalu lama. Setelah menerima hasil otopsi dan laporan lengkap dari dokter yang menangani Siti, pihak kepolisian Malaysia langsung bergerak cepat. Kedua majikan lansia itu yaitu Tuan Fong dan Nyonya Teo ditangkap untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Awalnya status mereka hanya sebagai saksi guys. Namun seiring dengan berkembangnya informasi dan penyelidikan, status mereka naik menjadi tersangka. Penyelidikan pun dilakukan secara mendalam. Berbagai bukti mulai dikumpulkan dari hasil visum, keterangan dokter hingga kondisi tubuh korban yang penuh luka.
Polisi juga melakukan interogasi intensif terhadap pasangan tersebut. Dari keterangannya yang berubah-ubah, sikap yang mencurigakan, dan fakta medis yang kuat, akhirnya ditemukan indikasi kuat bahwa keduanya memang terlibat dalam kekerasan terhadap Siti. Di hadapan majelis hakim, jaksa penuntut umum membeberkan sejumlah fakta mengejutkan terkait kekejaman Tuan Fong dan Nyonya Theo terhadap almarhumah Siti Komaria. Salah satu yang paling menyayat hati adalah kondisi fisik Siti guys saat terakhir kali itu dirawat. Berat badannya hanya tersisa 26 kg. Bayangkan, 26 kg. Padahal saat pertama kali tiba di Malaysia, Siti memiliki berat badan normal loh, sekitar 47 kg. Penurunan berat badan yang drastis itu menjadi bukti kuat bahwa Siti mengalami kelaparan ekstrim dalam jangka waktu yang sangat lama. Tak hanya itu saja guys, tubuh Siti juga dipenuhi dengan luka-luka. Dari hasil visum, ditemukan banyak lebam dan luka cakaran, baik luka lama maupun luka baru, yang menunjukkan bahwa Siti mengalami kekerasan fisik berulang kali. Bahkan menurut dokter forensik, beberapa organ tubuh Siti mengalami kerusakan serius. Kerusakan ini disebabkan oleh pola makan yang buruk, kurang nutrisi, dan tidak pernah mendapat perawatan medis yang layak selama 22 bulan bekerja di rumah itu. Dengan bukti-bukti yang kuat di hadapan pengadilan, jaksa menuntut agar kedua terdakwa dijatuhi hukuman maksimal, yaitu hukuman mati melalui proses gantung, sebagaimana diatur dalam pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Malaysia. Dan akhirnya setelah melewati proses persidangan yang panjang, Mahkamah Tinggi menjatuhkan vonis, yaitu hukuman mati kepada Tuan Fong dan Nyonya Theo. Namun guys, ternyata ada perkembangan terbaru soal vonis kasus ini. Berdasarkan surat kabar terakhir yang saya baca, hukuman mati untuk Tuan Fong dan Nyonya Theo akhirnya dibatalkan. Pengadilan Federal Malaysia mengubah dakwaan pembunuhan menjadi pembunuhan tanpa niat, pasal 304A KUHP, dan menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada keduanya. Terus kemudian pada tanggal 4 April, pasangan ini mengajukan permohonan peninjauan kembali atas keputusan tersebut, dengan alasan bahwa hukumannya tidak sesuai pasal. Lalu pada tanggal 16 Mei, penasehat hukum mereka menyatakan bahwa seharusnya vonis yang dijatuhi masuk ke pasal 304B, yang hukumannya maksimal 10 tahun penjara, bukan 20 tahun atau 30 tahun seperti pasal 304A. Dengan kata lain ya guys, masih ada upaya hukum lanjutan yang mereka ajukan untuk meringankan hukuman. Dan tentu saja hal ini menimbulkan pro dan kontra, terutama di kalangan para pegiat HAM dan perlindungan TKI. Kematian Siti meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga, terutama bagi sang suami yaitu Sulaiman Syafi'i dan putri kecil mereka yang masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Yang lebih menyayat hati, mereka harus menerima kenyataan bahwa Siti meninggal bukan karena sakit biasa, melainkan karena kekerasan yang kejam. Setelah itu ya guys, pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2011, jenazah Siti akhirnya dipulangkan ke tanah air. Ia diterbangkan dari Malaysia sekitar pukul 12 siang waktu setempat menggunakan maskapai Malaysia Airlines dan tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali pada pukul 3 sore wita. Kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu dengan hati yang hancur. Tangis pilu mewarnai proses penjemputan karena mereka tidak pernah membayangkan Siti akan pulang dalam keadaan tidak bernyawa. Tak lama kemudian jenazah Siti dimakamkan di kampung halamannya, tempat di mana ia dulu tumbuh dan pernah bermimpi untuk memberi masa depan lebih baik bagi anak dan suaminya. Dari kisah tragis ini kita bisa belajar bahwa menjadi pejuang devisa bukanlah perkara mudah. Di balik senyum dan kerja keras mereka, seringkali tersembunyi luka, tangis, bahkan nyawa yang menjadi taruhan. Semoga kejadian ini membuka mata banyak pihak untuk lebih peduli, dan semoga tidak ada Siti-Siti lain di luar sana yang harus pulang dalam keadaan tidak bernyawa. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan enggak cuma nonton tapi juga merenung. Dan kalau kamu suka dengan kontenku seperti ini, bantu channel aku ya guys untuk terus berkembang. Sekarang kita lagi dalam perjalanan on the way menuju 500 subscribers. Dukungan dari kalian itu sangat berarti banget buat aku. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya lebih banyak lagi suara para TKW dan TKI yang bisa kita angkat bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye-bye.